Ukraina yang saat ini sedang terjadi ketegangan antara Rusia dengan Ukraina, di mana Rusia mengerahkan pasukan besar-besaran di perbatasan Ukraina, demikian juga dengan Ukraina memperkuat pasukannya di perbatasan dengan Rusia. Maka mari kita lihat secara singkat latar belakang dari konflik Ukraina dengan Rusia. Pada tahun 1991 Uni Soviet runtuh dan terpecah menjadi banyak negara, salah satunya adalah Ukraina. Ukraina berbatasan langsung dengan Rusia yang bisa dibilang adalah pewaris dari Uni Soviet. Pada saat menjadi bagian dari Uni Soviet, beberapa rudal nuklir ditempatkan di Ukraina. Rudal nuklir ini tetap berada di Ukraina hingga tahun 1995 kemudian. Pada tahun 1995 Ukraina mengembalikan seluruh rudal nuklir ini ke Rusia, dengan imbal balik pengakuan penuh kedaulatan wilayah Ukraina. Ukraina menjadi negara berdaulat yang diakui oleh Rusia. Namun Ukraina memiliki potensi masalah dari segi kultur dan sosial. Penduduk Ukraina memiliki perbedaan besar antara wilayah barat dan timur. Di wilayah barat, penduduk berbahasa Ukraina dan secara sosial budaya condong dengan Eropa. Sedangkan di wilayah timur mayoritas berbahasa Rusia dan memiliki keterikatan emosional dengan Rusia. Dari segi geografis, Ukraina berbatasan langsung dengan Rusia di timur dan Uni Eropa di sebelah barat. Keduanya sama-sama menjorok ke dalam, maka Uni Eropa dan Rusia berebut pengaruh di Ukraina. Uni Eropa dan Rusia sama-sama menawarkan bantuan pinjaman kepada Ukraina. Uni Eropa menawarkan perjanjian perdagangan bebas dengan Ukraina, di mana nantinya barang dan jasa serta lalu lintas orang dapat dengan bebas keluar masuk antara Ukraina dengan Eropa. Dengan demikian akan mengurangi ketergantungan Ukraina terhadap Rusia. Di sisi lain, Rusia menawarkan harga khas yang lebih murah, di mana Rusia adalah pemasok gas alam bagi Ukraina. Rusia juga tidak mensyaratkan perubahan regulasi di Ukraina, beda halnya dengan Uni Eropa. Pada tahun 2010, Viktor Yanukovych terpilih menjadi presiden Ukraina. Dia mendapat dukungan yang besar dari wilayah Ukraina Timur. Viktor Yanukovych lebih condong ke Rusia. Dan pada tahun 2014 dia mengemukakan bahwa Ukraina tidak akan menandatangani perjanjian dengan Uni Eropa. Hal itu memicu protes besar yang dikenal sebagai Euromaidan Protest dan akhirnya Euromaidan Revolution Protest. Dan kerusuhan pecah di ibu kota Ukraina. Akibatnya Viktor Yanukovych yang merasa terancam melarikan diri ke Rusia. Pelarian ini dibantu oleh pasukan khusus Rusia Spetsnaz. Viktor Yanukovych kemudian digantikan sementara oleh Alexander Tursunov dan kemudian dilakukan pemilihan umum yang memilih Petro Poroshenko. Namun Rusia tidak mengakui pemerintahan baru ini dan menganggapnya sebagai hasil kudeta ilegal. Sementara itu Presiden baru Ukraina tentunya lebih condong ke Uni Eropa. Pemerintah baru ini juga mengeluarkan berbagai undang-undang yang merugikan bagi penduduk di wilayah timur. Salah satunya adalah penggunaan hanya bahasa Ukraina sebagai bahasa resmi dalam administrasi dan pendidikan. Gejolak kemudian muncul di wilayah timur. Di semenanjung Crimea dilakukan referendum untuk memilih apakah tetap bergabung dengan Ukraina atau beralih ke Rusia. 97% memilih bergabung dengan Rusia. Di wilayah lain terutama di wilayah Donbas muncul gerakan separatis yang juga ingin bergabung dengan Rusia. Pemerintah Ukraina mengerahkan operasi militer untuk gerakan separatis ini. Rusia mengerahkan pasukannya untuk mengadaptasi wilayah Crimea dan secara terselubung membantu separatis di Donbas dengan cepat. Crimea dikuasai oleh Rusia, namun pertempuran di Donbas berlangsung berlarut-larut. Rusia tidak secara terang-terangan terjun di Donbas tetapi menyuplai persenjataan kepada pasukan paramiliter Rusia. Salah satunya adalah rudal anti-pesawat yang akhirnya memakan korban pesawat Malaysia Airlines MH370. Beberapa perjanjian dan gencatan senjata dilakukan namun juga beberapa kali dilanggar. Hingga saat ini wilayah Donbas masih wilayah konflik antara separatis pro-Rusia dan militer Ukraina. Presiden Ukraina saat ini Volodymyr Zelensky semakin menegaskan langkah Ukraina condong ke barat dan yang paling menjadi konsen bagi Rusia adalah keinginan Ukraina untuk bergabung menjadi anggota NATO. Bergabungnya Ukraina menjadi anggota, jika itu terlaksana adalah garis batas bagi Rusia untuk melakukan serangan militer. Seandainya Ukraina menjadi anggota NATO maka pasukan NATO bisa ditempatkan di wilayah Ukraina. Artinya pasukan NATO bisa berpangkalan hanya 500 km dari Moskow. Ini adalah ancaman nyata bagi Rusia. Di lain pihak Rusia memiliki jalur pipa gas yang menghubungkan Rusia dan Eropa melewati wilayah Ukraina.
Meskipun Rusia dan Uni Eropa dalam hal ini Ukraina berseteru, namun, Rusia adalah pemasok kebutuhan gas bagi Eropa. Konflik di Ukraina membuat pasokan gas tersebut seringkali mengalami kendala dan permasalahan. Hal ini merugikan baik bagi Rusia maupun Uni Eropa. Amerika tentunya juga memiliki kepentingan terhadap Ukraina. Selain melalui NATO, Amerika juga telah menjalin hubungan dengan Ukraina, yang memberi keuntungan bagi politik luar negeri Amerika. Misalnya Amerika berhasil membujuk Ukraina untuk menyetop suplai generator turbin ke Iran. Perusahaan Ukraina Turbo Atom sebelumnya merupakan supplier bagi reaktor nuklir milik Rusia yang dibangun di Iran. Meskipun tidak serumit konflik di Suriah, konflik di Ukraina ini juga melibatkan banyak pihak dengan beragam kepentingan. Namun pihak yang berseteru di sisi lain ternyata juga masih saling membutuhkan.